Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Judul kita pada kesempatan pagi ini, seperti yang sudah tampil, semangat benar. Jadi tentu saja akan ada berbagai teori mungkin ya, atau pengetahuan kita bagaimana seseorang seharusnya bersemangat di dalam kehidupan ini. Tetapi sesuai dengan ajaran Buddha, seperti apa semangat yang tepat, semangat yang benar, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, sebelum satu makhluk itu bisa merealisasi atau mencapai kebudaan sebagai seorang Buddha, ada 10 kualitas yang harus disempurnakan. Jadi 10 kualitas ini, 10 sifat luhur yang sangat tinggi nilainya ini harus disempurnakan oleh satu makhluk, barulah makhluk tersebut bisa menjadi seorang Buddha. Nah, umumnya untuk menyempurnakan ke-10 dari sifat luhur ini sampai sempurna dibutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa. Bagi Buddha Gautama, Buddha yang saat ini ajarannya kita kenal, itu cerita-cerita sebagai calon Buddha atau Bodhisatta kita kenal sebagai cerita Jataka. Cerita Jataka itu begitu sudah bertekad mau jadi Buddha, kemudian menyempurnakan parami atau paramita itu, maka cerita Bodhisatta atau calon Buddha kita kenal sebagai cerita Jataka. Ada di dalam Tipitaka, kitab suci agama Buddha. Nah, salah satunya adalah kesempurnaan dalam hal usaha atau semangat. Nah, topik kita, materi pada kesempatan ini berkaitan dengan parami atau paramita yang semangat atau wirya ini. Nah, sebetulnya wirya dalam bahasa Pali atau diterjemahkan usaha atau semangat itu mengandung juga komponen-komponen atau faktor-faktor seperti yang tertera. Tidak hanya usaha, tetapi juga upaya, semangat, kekuatan, keuletan, antusiasme. Ini terkandung dalam kata wirya. Satu kualitas, satu sifat luhur yang harus disempurnakan dari 10 untuk menjadi seorang Buddha. Artinya apa? Kalau kita katakan topik hari ini bekal kita 1/10 untuk jadi seorang Buddha. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ada yang menggolongkan manusia menjadi 4 golongan atau 4 kelompok. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, otomatis atau biasanya karena dia tidak punya tujuan dalam kehidupan, maka semangatnya juga umumnya nggak ada. Ini dapat dimengerti. Kalau kita tidak punya sesuatu untuk kita raih, kita tuju, kita capai, umumnya semangat dalam diri kita juga nggak ada. Yang kedua, ada orang-orang yang punya nih tujuan hidup atau lebih ke arah keinginan-keinginan. Saya pengen begini, saya pengen begitu, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan itu tidak dilengkapi dengan semangat untuk merealisasikannya.
Jadi kepengen doang, tetapi semangat, upaya untuk mencapai itu semua tidak ada. Yang ketiga, orang-orang yang punya tujuan hidup dan punya semangat untuk mencoba, mencapai, meraih berbagai tujuan hidup tersebut. Tetapi sayangnya, semangatnya nggak cukup untuk merealisasikan berbagai tujuan hidup itu. Begitu ada masalah, ada tantangan, ada kendala, maka semangatnya kuncup, udah berhenti, enggak lagi mau mencoba merealisasikan berbagai tujuan hidup tersebut. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang punya berbagai tujuan hidup dan memiliki semangat untuk merealisasikan berbagai tujuan hidup tersebut, semangatnya cukup. Artinya, pada waktu ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan, dia tidak roboh, dia tidak jatuh. Dia bangun kembali, dia melanjutkan berbagai upaya-upaya itu dengan semangat. Tentu saja, dalam kesempatan ini tidak ditujukan untuk melakukan polling atau memberikan kuesioner kepada ibu bapak umat Wihara Pluit Damasuka pada minggu pagi ini. Masuk di mana kita di dalam kelompok ini? Enggak. Tujuannya bukan untuk survei, memberikan kuesioner atau melakukan polling. Enggak. Silakan kita memasukkan diri kita dalam kelompok yang mana. Tapi ingat ya, enggak ada setengah. Kayaknya saya 2,5 deh. Saya di antara 2 dan 3. Enggak. Pilihannya 1, 2, 3, atau 4. Tentu saja, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita paham bahwa harusnya nih kita menjadi kelompok yang keempat. Harus punya berbagai tujuan dalam kehidupan ini. Lalu memiliki cukup semangat untuk mengupayakan supaya tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Meskipun pada akhirnya belum tentu loh semua tujuan kehidupan kita bisa tercapai meskipun kita sudah berupaya keras. Tapi paling tidak, kalau kita bisa masuk kelompok yang keempat, hasil-hasil yang kita capai dalam kehidupan ini hampir pasti lebih baik daripada orang lain yang tidak melakukan hal tersebut. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pertanyaan pertama, semangat yang benar itu dalam hal apa seorang Buddhis, seorang umat Buddha yang harus ditunjukkan dalam kehidupan ini, semangat dalam hal apa? Tentu saja ada tujuan-tujuan hidup yang wajar, yang pantas, yang benar kita miliki sebagai seorang umat Buddha. Dan ini dinyatakan di dalam Tipitaka, kitab suci agama Buddha. Yang pertama, seorang Buddhis itu wajar, pantas, dan normal jika punya tujuan hidup menjadi kaya. Jadi jangan pikirkan bahwa dalam ajaran Buddha itu dilarang, hukumnya nggak boleh kita mengumpulkan harta kekayaan. Enggak demikian. Tetapi memang kita harus menyadari, kaya seperti apa? Apakah hanya kaya materi saja? Stop, berhenti di situ. Tetapi ajaran Buddha menganjurkan kita, menyarankan kita, mendorong kita untuk kaya dalam hal materi, dalam hal pengetahuan dan keterampilan, dan tentu saja kaya dalam hal kebajikan atau perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, seorang Buddhis wajar punya tujuan hidup menjadi sehat. Sehat dalam hal jasmani, badan kita,
sehat dalam hal pikiran atau batin, dan sehat lingkungan. Ibu bapak saat ini berada dalam komunitas umat Wihara Pluit Damasuka. Ini termasuk lingkungan yang sehat, yang baik. Kenapa? Paling tidak, pada waktu kita ada di lingkungan ini, paling tidak, kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal yang buruk. Betul? Kalau telanjur nih, kita ngoceh-ngoceh, marah-marah, seterusnya. Ada loh teman-teman umat yang lain mengingatkan, jangan, sebaiknya kita jangan marah-marah, maki-maki, benci, dan seterusnya. Jadi hal yang buruk lebih terem, lebih bisa kita tahan karena lingkungan yang baik. Kemudian, dalam lingkungan yang baik, yang sehat seperti ini, kita didorong, diingatkan untuk berbuat baik. Ada orang-orang, ini bukan pertama kalinya saya sampaikan, mungkin ibu bapak sudah pernah dengar, tapi jangan bosan ya, untuk hal yang baik nggak apa-apa diingatkan. Ada orang-orang yang mengatakan, ngapain kita ikut kebaktian di cetia atau di wihara? Lah, kira-kira materi atau topiknya itu-itu aja. Kemudian yang membawakan dhamma dutanya ya lebih kurang si A, si B, si C. Bosan nggak usah kita ke wihara atau cetia. Ada loh di antara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang berpikir seperti itu. Saya selalu menjawab, kalau pertanyaan ini diajukan, coba kita cek secara logis. Kita memiliki kemampuan akal pikiran untuk berpikir, menganalisis. Pada waktu kita ikut puja bakti di cetia atau wihara, kemudian kita sampai, lalu kita memberikan penghormatan kepada Buddha, mengingat jasa Buddha, bernamaskara. Itu adalah satu hal yang baik. Kemudian, pada waktu bertemu dengan umat yang lain, kenal nggak kenal, umumnya kita memberikan salam, beranjali. Mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Itu adalah hal yang baik. Kemudian, kita membacakan parita. Tentu saja hal yang baik. Lalu tadi kita bermeditasi, kemudian kita menyanyikan lagu Buddhis. Menyanyikan lagu Buddhis termasuk mengulang ajaran Buddha. Sudah ada 5 sampai 6 jenis perbuatan baik kita lakukan sepanjang kebaktian. Kemudian dalam Manggala Sutta, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Udah 6 atau 7. Lalu sangat mungkin nanti kita berdana, kemudian kita membacakan etawata atau patidana, itu adalah perbuatan baik. Jadi paling tidak, dalam satu rangkaian puja bakti, ada 7, mungkin 8, barangkali 9 jenis perbuatan baik kita lakukan. Kalau misalnya kita tidak datang ke wihara, seperti sekarang, mungkin seminggu sekali, kita mungkin menggunakan waktu kita, entah ngumpul dengan teman-teman, ngopi di mana, atau melakukan hal-hal lain. Belum tentu kualitas penggunaan waktunya sebaik kalau kita datang ke wihara. Dalam 2-3 jam, durasi yang kita gunakan untuk ke wihara, bayangkan betapa banyak perbuatan baik yang kita kumpulkan. Sesuai hukum karma, siapa yang melakukan, dia pula yang akan menerima buah atau akibatnya. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana, buah itu akan kita terima. Jadi pilihannya ada pada kita. Dunia, kehidupan ini menyediakan begitu banyak pilihan. Waktu yang sama, orang menggunakannya sesuai dengan pilihan dia bisa jadi berbeda. Waktu kita terbatas, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Pernahkah merasa kehidupan ini begitu cepat berjalan?
Coba kita hitung COVID-19. Ini saya minta izinnya sudah telat. Harusnya di awal ya. Saya mohon izin, saya melepas masker tujuannya supaya penyampaiannya lebih lancar. Kalau enggak ngap, napasnya bisa agak sulit nantinya. Tapi di waktu yang memungkinkan saya akan gunakan kembali maskernya. Kalau kita ingat-ingat, mulai COVID-19 itu di Indonesia pertama kali di bulan Maret 2020. Sekarang sudah November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan lagi genap 3 tahun COVID itu mulai dideklar di Indonesia. 3 tahun loh. Sebagian mungkin kita, hoi, udah 3 tahun ya. Seperti itulah waktu berjalan. Belum lama saya diikutkan ke grup WhatsApp SMP. SMP saya berarti kira-kira 30, 33 atau 35 tahun yang lalu. SMP, pada waktu saya menjalani SMP. Begitu saya masuk ke dalam grup WhatsApp itu, sebagian teman, kita ketemu lagi. Kayaknya masih seger dalam ingatan. Dulu ya, waktu kita ulangan ini, ulangan itu, guru ini, teman ini, kamu ingat nggak? 30-an tahun katanya masih seger, masih cepat, masih belum lama katanya. Emang cepatkah 30 tahun? Tapi itulah kenyataan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kehidupan tidak menyediakan keleluasan bagi kita. Waktu berjalan terus, tiba-tiba kita lihat, atau kita lihat kembali ke belakang, kok sudah banyak hal yang terjadi. Kita kehabisan waktu kalau kita tidak gunakan waktu dengan baik. Nah, pilihannya ada pada kita. Satu, apresiasi kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Di antara berbagai banyak pilihan, Anda memilih untuk datang ke Wihara Pluit Damasuka pada Minggu pagi ini. Kemudian, tentu saja, kalau sehat fisik, sehat batin, sehat lingkungan, tetapi umurnya pendek, kayaknya sih nggak lengkap ya, betul? Biasanya ini 2 paket. Sekawan, sahabat. Kalau sehat, umur panjang. Umur panjang, sehat. Kalau salah satu aja, agak berabe. Umur panjang, tapi kesehatan tidak memadai. Akhirnya menjadi beban. Bagi keluarga, bagi pasangan, bagi orang lain. Atau sangat fit, tetapi umurnya pendek. Juga menjadi tidak maksimal. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah, sesuai ajaran Buddha, milikilah kedudukan atau posisi yang terpandang. Kalau bisa terkemuka. Nah, ini kemudian menjadi polemik, menjadi pertanyaan. Ngapain kita punya posisi, punya jabatan? Jangan pikirkan posisi atau jabatan ini sebagai yang formal, yang resmi. Di perusahaan, di organisasi, di negara, tidak. Apapun peran kita dalam kehidupan ini kita jalankan, kita penuhi sebaik mungkin, maka kita sudah memiliki posisi atau jabatan yang terpandang. Kalau kita sebagai pengurus wihara ini lakukan tugas tanggung jawab kita secara maksimal, kita sudah memiliki posisi jabatan yang terpandang. Dalam kebaktian ini ada pembawa acara, ada pemimpin lagu, ada pemimpin puja bakti. Lakukan tugasnya maksimal, sudah memiliki jabatan atau posisi yang terpandang. Demikian juga ibu bapak sebagai umat biasa. Lakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, menjaga ketenangan, ikuti secara maksimal, fokus, itu sudah memiliki posisi atau jabatan. Kalau kita di rumah sebagai orang tua, sebagai anak, dan lain sebagainya, peran kita apa? Jalani, lakukan, penuhi. Kita sudah memiliki kedudukan atau pangkat. Jadi jangan pikirkan itu yang resmi, yang formal. Yang berikutnya, seorang umat Buddha wajar, normal, memiliki keinginan. Setelah kehidupan ini bisa terlahir di kehidupan yang lebih baik, dan lebih berbahagia.
Oke lah, mungkin tidak perlu sampai di alam surga, alam dewa, alam manusia. Tapi dengan kebaikan kehidupan yang lebih tinggi dari sekarang. Kan cukup menyenangkan gitu ya. Kalau sekarang cukup baik kehidupannya, kalau terlahir kembali jadi manusia, kehidupan itu lebih baik daripada sekarang. Artinya wajar loh, kita memiliki keinginan-keinginan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih berbahagia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, selanjutnya seorang Buddhis harus punya semangat yang benar dalam hal apa di kehidupan, yaitu dalam mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Ada beberapa penterjemahan dari Majjhima Patipada, jalan mulia berunsur 8. Ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan 8 jalan mulia. Secara penterjemahan yang lebih pas, sebaiknya kita terjemahkan jalan mulia berunsur 8. Ada perbedaan arti kalau kita katakan 8 jalan mulia. Apakah bedanya? Ibu Bapak, bayangkan kita melewati satu jalan, entah di tol ataukah di jalan biasa. Anggap jalan itu dibuat dari aspal. Kan kita biasa bilang begitu ya, jalan aspal atau jalan beton misalnya. Baik kita melewati jalan aspal itu di sebelah kiri, di tengah ataupun di kanan, yakinkah kita bahwa bahan, materi, pembentuk jalan aspal yang kita lalui itu kira-kira sama? Maksud saya begini, kita ambil jalan tol misalnya, Jakarta ke Bogor. Kita ambil yang sebelah kiri misalnya. Dengan kita ambil lajur yang tengah dengan lajur yang kanan. Kira-kira komponen pembentuk jalan itu sama dong? Iya dong. Kalau enggak, masa dia nyampur bahannya enggak bagus gitu ya. Ini banyak aspalnya, ini banyak chemicalnya, ini banyak batunya. Harusnya kan enggak demikian. Ya. Dan jalan aspal itu adalah campuran berbagai komponen. Aspal atau ternya sendiri, mungkin dia ada chemical untuk ngeraskan, untuk ngeringkan, mungkin ada batu dan seterusnya. Dicampur dengan baik, baru dibentuk jalannya. Artinya, kita lewat jalan yang manapun, lajur manapun, kira-kira komponen pembentuk jalan yang kita lalui sama. Nah, seperti itulah. Jalan mulia berunsur 8, hanya satu jalan, tapi komponennya itu 8. Dimix, dicampurkan, dijalani satu persatu, bukan satu menunggu yang lain. Inilah panduan seorang umat Buddha. Kita perlu bersemangat dalam kehidupan ini menjalani ke-8-8-nya. Nah, ke-8-8-nya terbagi menjadi sila, samadhi, dan panya. Bagaimana kita berlatih punya pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Kemudian mata pencaharian yang benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, perhatian yang benar. Terbagi menjadi 3 kelompok. Karena kita tidak membahas materi ini secara rinci, ini hanya mengingatkan aja. Yuk kita bersemangat mempraktekkan ajaran Buddha, jalan mulia berunsur 8. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, semangat benar seperti apa lagi yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini? Nah, yang angkatan saya, usianya kira-kira saya atau ke atas, yang usianya 20, seperti saya. Bener loh. Ini bukan pertama kali ya, mungkin yang pernah hadir sebelumnya ingat. Kenapa 20? Nggak pakai kali, Bu. 20 plusnya aja beda. Betul, ada yang 20, ada yang 20 plus, ada 20 plus, ada 20 plus. Saya masuk kategori plusnya kira-kira 3 atau 4. Tapi mungkin ada di antara kita yang plusnya lebih banyak. Jadi mulai dari sekarang, kalau ditanya berapa sih usianya, kan kelompok wanita, gadis, ibu-ibu, tante-tante, encim-encim, nenek-nenek gitu ya. Kalau ditanya umur biasanya
agak sungkan untuk menjawab. Jawab aja begitu, 20. Beneran 20 plus plus plus. Nah, kira-kira gitu. Jadi diplomatis menjawabnya. Yang angkatan saya sangat mungkin pernah ingat 20-an, 30-an tahun yang lalu ada grup vokal grup, tapi bukan vokal grup kita ya, yang barusan tampil ya. Ada grup namanya AB3, AB3, ada Widi, ada siapa lagi? Wih, gila, bener-bener angkatannya ada di sini ya. Perlu kita putarkan lagunya, Pak? Rasanya masih ada di laptop, kita putar gitu ya. Nggak usah lah ya, nanti. Nah, bukan karena meniru mereka, saya mengatakan LB3, LB3, kalau mereka kan AB3, AB3. LB3 ini harus kita lakukan secara bersemangat dalam kehidupan sehari-hari. LB yang pertama, LB itu adalah lebih banyak. LB lebih banyak. Lebih banyak untuk berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik. LB yang kedua adalah menjaga diri kita, mengurangi atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian LB yang ketiga adalah untuk lebih banyak berlatih meditasi. Jadi LB yang ketiga harus lebih sering beli di Shopee. Mengingatkan supaya Shopee performanya lebih baik dan nggak terjadi laid off ya. Oke. Jadi LB3 adalah yang perlu kita bersemangat penuh dalam menjalani kehidupan untuk menghargai, mengisi kehidupan secara maksimal. Selanjutnya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, apalagi semangat benar sebagai seorang Buddhis. Yaitu apa? Yang pertama, yang disebut dengan pariyati. Pariyati artinya belajar ajaran Buddha. Kenapa? Ajaran Buddha, kitab sucinya kan banyak ya. Kalau pernah membaca Parita Cula Manggala Cakawalagata, biasanya untuk parita pemberkahan, dikatakan di sana ada 84.000 kelompok dhamma. 84.000 boleh katakan sebagai ajaran Buddha, topiknya, kelompoknya 80-an ribu. Kira-kira hitungannya kayak gimana? Kalau kita membaca riwayat Buddha, dikatakan Buddha itu tidur sehari semalam mungkin hanya 1 jam. Tapi bukan nonton Piala Dunia di Qatar 2022. Ada pertandingan jam 5, jam 8, jam 10, 11. Kemudian jam 2. Jadi tidurnya sedikit. Seorang Buddha nggak demikian. Seorang Buddha sehari semalam kira-kira 6 kali mengajar para dewa dan manusia. Kalau sehari kira-kira 6 kali, kali 365 hari, 6 kali 365, kali 45 tahun Buddha menjalani kehidupan sebagai kebudayaan. Kira-kira kita dapat 80-an sampai 90-an ribu. Seperti itulah asal mulanya. Karena itu, Tipitaka kita, karena 80-an ribu, itu bukunya banyak sekali. Kalau pernah lihat ya, bukunya selemari penuh. Makanya kalau pengucapan sumpah atau janji, nggak mungkin Tipitaka dibawa, diangkat di atas kepala gitu ya, lalu pejabat mengucapkan sumpah. Keberatan mengangkat satu lemari. Jadi biasanya dibawa buku Parita atau buku Dhammapada mewakili Tipitaka. Nah, karena itu, Ibu Bapak sekalian, ada ajaran Buddha, teori yang perlu kita pelajari. Kemudian, tidak cukup hanya teori saja, tetapi perlu berpraktek. Beda loh antara teori dengan praktek. Kalau teori gimana? Ketemu temen, yang teman itu mungkin keluarganya ada yang meninggal. Kita gimana? Turut berduka cita ya, bersamwega cita atas meninggalnya siapa dari kamu. Semoga
terlahir di alam lebih baik dan lebih bahagia. Ngomongnya kira-kira gimana? Lancar gitu ya? Oke. Tapi kalau itu terjadi, sebentar. Pada waktu kita menyampaikan itu mungkin plus kebijaksanaan. Sudahlah, lepaskan. Semua yang pernah terlahir pada waktunya akan meninggal. Kita ngomongnya itu kayaknya lancar, ringan. Tapi kalau itu terjadi, pasangan kita yang meninggal, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, misalnya, apakah sebegitu gampang kita untuk ngasih tahu ke diri sendiri? Semua yang berkondisi tidak kekal, sabe sankara anicca, yang pernah dilahirkan pasti pada waktunya akan meninggal. Kita ngomong ke orang lain mudah, ngomong ke diri sendiri enggak sebegitu mudah. Itulah beda antara teori dengan praktek. Karena itu umat Buddha, belajar teori perlu praktek, melihat, merasakan sendiri, baru rasa itu ada. Kemudian jangan lupa yang ketiga, setelah belajar teori, praktek, jangan lupa untuk meditasi. Meditasi dikatakan menyempurnakan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan. Kalau kita ingat, meditasi atau bhavana ada samatha, melatih fokus, konsentrasi, ada vipassana. Vipassana adalah penembusan, mengerti sesungguh-sungguhnya. Seperti apa? Kenyataan yang sebenar-benarnya seperti apa? Saya akan ilustrasikan kenapa 3 ini penting dijalani dan sebaiknya dilengkapi. Katakan satu ketika COVID mulai mereda, walaupun varian BA sekian itu mulai naik lagi ya, kita tetap harus hati-hati. Katakan ada yang mengundang kita makan. Asik dong ya? Makan sih nggak gitu menyenangkan. Yang menyenangkan tuh makan-makan, betul? Kalau makan biasa, makan-makan biasanya lebih spesial. Ada yang undang kita makan-makan, lalu kita ke satu restoran. Nah, begitu nyampe, yang melayani kan datang nanya ya, selamat siang Bapak Ibu, mau order apa? Nih buku menunya. Kita melihat buku menunya. Ada makanan, ada minuman, apa aja jenisnya. Kadang ada harga, kadang enggak. Ada gambar, kadang enggak. Begitu ya? Nah, kalau kita belajar teori, seumpama kita melihat buku menu seperti itu. Kita hanya tahu, ternyata ini restorannya Chinese food. Yang menyediakan makanannya apa aja, minumannya apa aja, dan mungkin ada makanan minuman yang lain yang dijual. Tahu aja. Tetapi begitu kita order, lalu diproses, kemudian disajikan, kita lihat, datang, kita coba, seperti itulah praktek. Beda enggak? Apakah kita datang ke restoran hanya mau sekedar melihat buku menu, cukupkah? Kayaknya enggak cukup ya. Masa ngelihat buku menu lagi? Kan mau dicicipi. Beda loh. Begitu datang, yang datang seringkali enggak persis sama dengan gambar. Betul ya? Resto kan biasanya begitu ya. Ini bukan menyudutkan loh ya. Kalau ada pengusaha resto jangan tendensius. Ini enggak gitu ya. Kadang-kadang gambarnya raksasa, gede, meyakinkan. Begitu datang, liliput. Itu udah biasa lah. Karena kita luput membaca. Di bawahnya kecil sekali ada hurufnya. Hanya ilustrasi saja. Jadi jangan berharap datangnya itu porsinya, wow, gede begitu ya. Nggak salah juga mereka. Kita yang kurang teliti. Begitu dia datang, kita lihat, ternyata bentuknya begini, ada asap ngepul, campurannya begini, kita coba. Itulah praktek, pati-pati. Tetapi, kalau misalnya kita pesan itu yang Thai apa ya? Yang asam manis itu? Berarti banyak penggemar tom yum ya. Langsung connect. Tom yum kita order. Datang kita coba. Kemudian si chefnya
chefnya dengan senang hati datang ke kita kasih tahu. Saya kasih tahu ya, cara bikinnya itu bahannya A, B, C, D, ini. Kemudian pertama yang dilakukan, ini campur ini, diapain dulu, tunggu sebentar, proses selanjutnya, dan seterusnya. Kita pahamnya benar-benar paham nggak? Kenapa tampilannya tom yum tuh kayak ada minyak-minyak di atas gitu ya? Kemudian rasanya itu bisa ada asam-asamnya, kemudian ada pedas-pedasnya, saya harus menelan air ludah. Iya Bu, begitu ngomong itu ya, kok tiba-tiba perut saya berkomunikasi dengan lebih lancar gitu ya, terasa. Oke lah, nggak apa-apa. Salah kasih contoh kali Bu ya, lain kali dengan tom yum ya. Nah, kalau kita terima kasih apresiasinya Ibu. Oke. Kalau kita sampai tahu seperti itu, bagaimana cara dia buat sampai tampilannya begitu, rasanya begitu, benar-benar nggak kita paham? Berbeda loh dengan lihat aja, nyoba aja. Oh, ini tuh dihasilkan dari kayak gini. Kenapa dia bisa tampilannya gini? Kenapa rasanya begini? Taunya kita itu benar-benar paham. Nah, inilah kenapa seorang umat Buddha perlu belajar teori. Karena teori ajaran Buddha itu ada dan cukup banyak. Walaupun tidak semua perlu dipelajari untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, butuh praktek. Karena praktek dengan teori itu berbeda. Yang ketiga, kita perlu melatih meditasi karena melengkapi, menyempurnakan pembelajaran kita. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, lalu apalagi semangat benar yang harus kita tunjukkan sebagai seorang Buddhis, sebagai seorang umat Buddha? Bagaimana kita bersemangat menjalani kehidupan ini yang dicirikan oleh Atta Loka Dhamma, 8 fenomena atau faktor kehidupan. Sangat mungkin ibu bapak, saudara-saudari sekalian tidak asing pernah dengar ini. 8 fenomena atau faktor kehidupan berpasangan. 4 yang kurang disukai, kalau bisa jangan. 4 yang lebih disukai, kalau bisa sering. Berpasangan. Apakah itu? Pasangan pertama adalah untung rugi. Pasangan kedua, nama yang baik, nama yang buruk. Kemudian dipuji dan dicela, lalu bahagia menderita. Yang kuning itu adalah yang orang ingin lebih banyak, lebih sering diterima dalam kehidupan. Betul? Jawab dari lubuk hati yang paling dalam Ibu. Kebetulan Ibu juga pakai baju kuning ya, cocok sekali. Cocok sekali. Pengen dong Bu, yang kuning-kuning sesuai warna baju Ibu lebih sering diterima? Untung, namanya bagus, dipuji, bahagia. Ibu pengen? Apalagi sambil makan tom yum? Lebih tepat lagi. Yang warna merah, pantesan agak bingung ya, karena ternyata warnanya tidak seperti warna laptop. Warnanya merahnya agak jadi hitam ya. Mohon diampuni, saya juga baru lihat. Saya melihat ke laptop di depan, baru lihat. Oke, yang warnanya rada gelap, gitu ya. Orang inginnya kalau bisa jangan, betul? Tetapi pertanyaannya, mampukah kita, setiap manusia, menghindar dari yang agak hitam, hanya dapat yang kuning? Bisakah kita memilih seperti itu? Sebaik-baiknya orang, perbuatan baiknya bejibun atau banyak, kita bisa pastikan dia nggak akan luput dari 4 yang hitam yang orang nggak sukai. Hanya memang frekuensi atau sering datangnya mungkin lebih dikit kalau orang itu baik dibanding orang yang kurang baik. Tapi nggak bisa terhindar kok. Artinya apa? Dengan kesadaran ini kita paham. Kita tidak bisa terhindar, terlepas. Kalau itu harus kita hadapi, kita menyadari. Gitu ya, bahwa kita nggak bisa terhindar. Ya sudah, hadapi dengan semangat. Satu ketika, di Olimpiade tahun 92,
Kalau yang seumur dengan saya, 20 plus 92 ya. Nah, 20 plus udah lahir dong ya. Kalau 92 berarti 30 tahun yang lalu ya. Nah, 20 plus udah lahir tapi belum tahu Olimpiade ini. Yang 20 plus Olimpiade Barcelona 92 udah lahir. Pada waktu itu ada seorang pelari berkulit hitam yang dinominasikan sebagai pelari tercepat dalam satu perlombaan. Apa mau dikata, begitu perlombaan dimulai, dia merasakan sakit di kakinya. Tapi sebagai seorang profesional yang memang menempa diri, meskipun kakinya sakit, dia tetap berlari menyelesaikan lomba itu, meskipun sudah pasti dia kalah. Kita nonton sebentar ya videonya, bagaimana semangat itu dipraktekkan dalam kehidupan menghasilkan hasil yang baik. Namanya adalah Derek Redmond. Dia berlari untuk lomba 400 meter. Dia difavoritkan sebagai pemenang. 150 meter dia merasakan sakit di kakinya. Dalam kesakitan dia berhenti. Tetapi dia tidak menyerah. Dia mau menyelesaikan perlombaan itu dengan terpincang-pincang. Seseorang melintasi garis keamanan. Dan berkata, itu adalah ayah dari Derek Redmond. Kamu tidak harus melakukan ini. Ya, saya harus lakukan. Oke, kalau begitu kita lakukan bersama-sama. Jadi si ayah memapah anaknya yang kesakitan, menenangkan dia, berjalan bersama-sama menyelesaikan perlombaan itu meskipun dia sudah pasti tidak akan menang. Jadi diberikan aplaus ya pada waktu itu yang hadir 65.000 orang, standing ovation, diberikan tepuk tangan sambil berdiri ya. Kira-kira seperti saat ini di Puja Bakti ini ada lebih kurang 65.000 orang dan di akhir nanti ada standing ovation dari yang hadir gitu ya. Tepuk tangan sambil berdiri. Tentu saja kita percaya ayahnya mengajarkan dia untuk semangat. Karena itu meskipun udah pasti kalah, semangatnya menyelesaikan yang sudah dimulai, yang sudah dilakukan tertanam dalam diri dia. Dengan semangat itulah mungkin dia bisa menjadi yang terdepan sebelumnya ya. Sehingga difavoritkan akan menang dalam lomba 400 meter sprint di Olimpiade Barcelona tahun 92. Ini juga menjadi pengingat kita terhadap anak-anak kita, berikan contoh yang baik, dampingi mereka gitu ya. Sebagai orang tua itu termasuk tanggung jawab kita. Nah, ibu bapak sekalian, ini apa? Lambang negara. Lambang negara apa? Lambang negara apa?
Kalau ini keluar dalam ujian setelah kebaktian ini, berarti akan ada kesulitan begitu ya. Sesuai informasi yang saya dapat, jika ada umat yang tidak mencukupi angka ujian atau tes setelah kebaktian ini, nggak boleh pulang katanya. Meditasi sampai tengah malam, nggak boleh nonton Piala Dunia. Ini adalah lambang negara Australia. Dua binatang di dalam, binatang apa? Dengan saya paham karena saya juga ada di kampus. Kalau di kampus, mahasiswa yang tahu dosennya agak galak. Kalau ditanya nggak berani diem, tapi mau jawab pun nggak tahu jawab. Ya, itulah fenomenanya. Satu kanguru, yang kedua apa? Jangan googling, jangan search. Jangan, nggak usah. Satu lagi burung kasuari. Pertanyaannya, mengapa dua binatang itu nyasar masuk ke dalam lambang negara Australia? Oke, kanguru unik khas untuk negara mereka. Di tempat lain kayaknya nggak ada, mungkin ya kalau nggak salah ya. Khas. Oke, si burung kenapa nyasar ke sana? Apakah yang desainer lambang negara Australia suka banget sama burung kasuari? Burung kasuari katanya nih, jari kakinya hanya 3. Baik kaki kiri maupun kanan, yang normal ya, jarinya 3. Dan agak mengarah ke depan. Jadi, burung kasuari tidak boleh bergerak mundur. Kalau dia mundur kejengkang, karena kakinya, jarinya nggak ada yang nahan. Begitu juga dengan kanguru. Kanguru itu buntutnya panjang. Dan dia neken ke belakang, kagak bisa kanguru itu mundur ke belakang. Katanya sih begitu. Benar nggak ya? Nanti silakan dicek. Apakah demikian? Artinya apa? Para pendiri negara Australia, asal mulanya kan penduduk Australia itu yang dikirimkan, tahanan-tahanan orang-orang bawah dari England kan, kemudian dibuang tanda kutip ke Australia. Jadi mereka harus maju, harus mengejar, dan seterusnya. Diharapkan dua binatang itu mengingatkan, semangat terus maju, nggak boleh mundur. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, semangat seperti apa lagi yang perlu kita teladani dalam kehidupan ini? Saya akan kutipkan satu cerita dari Jataka atau riwayat calon Buddha, Bodhisatta. Jataka adalah bagian dari Tripitaka. Jadi riwayat Buddha sebelum menjadi Buddha Gautama sebagai Bodhisatta atau calon Buddha, setelah Pertapa Sumedha kan asal mulanya ya. Pertapa Sumedha di zaman Buddha keempat, Buddha Dipangkara, bertekad jadi Buddha. Lalu dicek benar akan jadi Buddha, resmi sebagai Bodhisatta, calon Buddha. Setelah itu mati hidup dalam banyak kehidupan, itulah masuk dalam cerita Jataka. Satu ketika calon Buddha terlahir sebagai seorang pangeran bernama Janaka. Tetapi pada waktu itu paman dia memberontak terhadap ayahnya. Karena di ambang keruntuhan ibunya mengungsi. Akhirnya Jataka waktu itu masih dalam kandungan, seingat saya ceritanya, di pengungsian jauh dari ibu kota negara. Kemudian jatuh ya, pamannya memberontak menang, ayahnya meninggal, sang raja. Si Jataka yang terlahir di pengungsian jauh, tumbuh dengan baik, dan seterusnya. Satu ketika, Janaka berkata kepada ibunya, "Ibu, saya akan berkelana, akan berusaha ke Swarna Bumi." Swarna Bumi harusnya di Indonesia ya, pada waktu itu, daerahnya.
Ibunya kemudian bilang sebagai ibu yang baik, ibu pada waktu mengungsi membawa harta benda dari istana. Ambillah, gunakan untukmu dalam pengembaraan, dalam perjalananmu. Ibu yang sangat baik. Tetapi Janaka sebagai seorang anak sangat berbakti. Tidak, ibu, saya hanya akan mengambil sebagian saja. Sisanya ibu gunakan untuk kehidupan ibu. Coba bayangkan, kalau dalam dunia kehidupan ini, betapa banyak kita dengar. Warisan yang diberikan enggak cukup. Jangankan ngambil sebagian doang dari yang diberikan. Yang diberikan pun dianggap enggak cukup. Kan kebanyakan seperti itu. Janaka berkata demikian. Singkat cerita, Jataka kemudian ikut dengan kapal laut menuju Suwarna Bumi untuk berdagang, untuk melihat daerah yang jauh. Kemudian kapal ini di tengah samudra dihantam badai yang sangat besar. Kapal mulai tenggelam, mulai oleng karena bocor. Apa yang dilakukan oleh Janaka? Di saat seisi kapal yang lain, berteriak ketakutan, memohon doa keselamatan kepada semua makhluk, apapun yang dianggap bisa menyelamatkan. Semua panik, semua teriak, semua takut, cemas. Apa yang dilakukan oleh Janaka? Ibu bapak jangan tertawa ya. Dia mencari tempat penyimpanan makanan dan makan tom yum. Tom yum lagi. Peace, Bu. Dia makan. Dan dia membalurkan tubuhnya, pakaiannya dengan lemak hewan. Kemudian yang dia lakukan, dia naik ke tiang yang paling tinggi. Itulah yang dilakukan Janaka, calon Buddha. Begitu kapalnya yang oleng itu perlahan, isinya jatuh, si Janaka masih bertahan di tiang yang paling tinggi. Orang-orang yang jatuh dimakan oleh binatang laut. Yang ganas, yang gede, mati semua. Janaka karena ada di titik tertinggi, dia paling akhir jatuh dan dia meloncat menurut cerita laksana terbang. Jauh sekali dia jatuh, terhindar dari kumpulan binatang laut yang siap untuk memakan. Karena dia membaluri tubuhnya dengan lemak hewan, bisa menahan dinginnya air laut. Dan juga binatang-binatang yang coba dekat menghindar karena tidak suka dengan lemak hewan yang dibalurkan di tubuh dan pakaiannya. Karena cukup makan, dia bisa berenang terus. Bayangkan ketenangannya. Di saat orang-orang panik, beliau bisa berpikir seperti itu. Makan dulu, yang nggak tahu cerita lanjutannya mungkin ketawa. Sempat-sempatnya makan tom yum lagi. Kemudian diceritakan 7 hari 7 malam Janaka berenang. Lalu pada waktu itu yang pengawas samudra, dewa samudra itu adalah seorang dewi. Jangan bingung ya, dewa samudra seorang dewi. Penguasa samudra itu adalah seorang dewi, namanya Manimekhala. Manimekhala ditugaskan oleh dewan raja, dewan dewa, kira-kira seperti itu. Kata-katanya seperti ini ya, saya munculkan. Seperti inilah pelindung atau penguasa samudra Manimekhala mendapatkan amanah dari dewan dewa. Suaranya nggak keluar. Jadi saya bacakan ya, ibu bapak sekalian mungkin bisa lihat juga. Manimekhala mendapatkan amanat makhluk-makhluk yang memiliki kebajikan seperti bakti kepada ibu mereka tidak pantas tenggelam dalam lautan. Dewan dewa mengatakan, orang-orang yang baik punya kebajikan
termasuk berbakti kepada orang tuanya, bukanlah orang-orang yang pantas untuk meninggal di tengah samudra. Kemudian Dewi Manimekhala berpikir, sudah sekian lama saya tidak mengontrol, melihat kondisi samudra yang menjadi wilayahnya. Dan beliau melihat, lalu terlihatlah seorang manusia sedang berjuang, berenang di tengah samudra. Singkat cerita, Manimekhala datang di udara, terbang dalam jarak yang cukup untuk Janaka yang sedang berenang mengetahui. Manimekhala berkata, ini suaranya saya take out ya, saya tidak bisa membaca sepenuhnya. Jadi begitu Manimekhala melihat seorang manusia berenang, dia ngetes. Hai, sudah berapa lama kamu berenang? 7 hari 7 malam, kata Janaka. Kemudian Manimekhala melanjutkan, ngapain lu? Bahasa gaulnya ya, kira-kira ya. Ngapain sih berenang capek-capek? Tidak ada daratan yang terlihat. Kamu tidak akan selamat. Kira-kira seperti itu. Manimekhala mengetes. Apa jawab Janaka? Yang berpikir tidak ada. Oke, ternyata suaranya muncul ya. Saya akan putarkan, Ibu Bapak silakan mendengar, plus mungkin membaca teksnya, akan saya tampilkan. Inilah jawaban Janaka, begitu dites oleh Manimekhala. Dia yang berpikir tidak ada yang diraih, dan tidak akan berjuang selagi ia bisa berjuang. Akan layaklah ia dipersalahkan atas apapun kerugiannya. Adalah karena hatinya yang lemah, yang menyia-nyiakan hari. Selagi kekuatan saya masih bertahan, saya akan terus berjuang, tidak akan menyerah hingga saya tak mampu lagi berupaya. Inilah jawaban Janaka pada waktu Manimekhala mengucapkan kata-kata yang mendesperate, menurunkan semangat dia. Ngapain kamu terus berenang? Kamu tidak akan selamat. Daratan pun tidak terlihat di mana-mana. Jawaban dari Janaka apa? Selagi saya mampu, saya bisa, saya masih hidup, saya akan terus berjuang. Kira-kira seperti itu ya. Lalu, singkat cerita, Manimekhala masih terus mengetes kualitas manusia di tengah samudera ini seperti apa. Mencoba menurunkan semangat dari Janaka. Dan terakhir, inilah yang dikatakan oleh Janaka menjawab Manimekhala. Jika saya mati selagi saya melakukan upaya terbaik, maka saya paling tidak terbebas dari kesalahan. Ia yang melakukan apa yang manusia bisa lakukan, terbebas dari celaan terhadap kaumnya. Penguasa surga membebaskannya pula, dan ia tidak merasakan penyesalan dalam batinnya. Ini yang perlu kita ingat. Meskipun tidak ada jaminan terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada jaminan hasil terbaik kita peroleh. Tapi paling tidak kepuasan yang kita dapatkan dengan melakukan secara maksimal yang terbaik, itu adalah kepuasan yang luar biasa. Dan orang yang sudah melakukan yang terbaik, berupaya maksimal, tidak akan disalahkan oleh kaumnya. Para dewa pun tidak akan menyalahkan dia. Kira-kira seperti itu. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Dalam kehidupan ini akan banyak hal tidak berjalan sesuai harapan atau keinginan. Pasti. Sebaik-baiknya kita akan ada masalah, kesulitan, tantangan, persoalan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menghadapi, berupaya dengan penuh semangat. Meskipun hasilnya tidak ada jaminan, pasti juga yang terbaik. Paling tidak akan ada penyesalan dalam kehidupan kita.
Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita belajar sejenak dari riwayat Buddha. Bagaimana seorang pangeran Siddhartha, seorang pangeran yang digambarkan hampir sempurna sebagai seorang manusia. Secara kepintaran, secara penampilan, artis atau aktor Hong Kong, Korea yang klimis gitu ya, dan seterusnya. Kagak ada menurut cerita yang mampu mengalahkan penampilan seorang pangeran Siddhartha. Keterampilannya memanah, berkuda, bertempur, dan seterusnya. Tidak ada yang mengalahkan. Artinya, seorang pangeran yang paling unggul, sempurna sebagai manusia. Punya kekuasaan, punya harta benda. Tetapi di usia 29 tahun, penuh semangat meninggalkan itu semua. Mencari obat penderitaan, tua, sakit, dan mati. Sebagai seorang pertapa, diceritakan pertapa Gotama dalam cerita yang detail. Bisa siang hari bermeditasi di tempat terbuka tanpa pelindung. Panas matahari terik. Kita, kalau agak panas sedikit, apa yang kita lakukan? Minimal kipas-kipas gitu ya. Kalau bisa berteduh, kalau bisa cari kipas angin, kalau bisa cari yang ada AC, betul? Beliau melakukan itu 6 tahun tanpa putus. Malam hari bisa berendam di air sungai yang dingin. Kalau kita rematik. Ekstrim menyiksa diri dengan penuh semangat 6 tahun tanpa putus. Semangat luar biasa. Sebagai seorang Buddha, bisa aja toh Buddha berpikir, nyantai aja kan udah jadi Buddha gitu ya. Tapi tidak, bahkan hanya hitungan jam tidur sehari semalam. Terus berbuat baik, mengajar para dewa dan manusia. 45 tahun tanpa putus. Semangat. Jangan sampai contoh semangat, teladan semangat Pangeran Siddhartha, Pertapa Gotama, dan Buddha Gotama tidak ada bekas bagi kita sebagai penganut ajaran Buddha. Yang terakhir, entah bagaimana, kalau tidak salah dengar, pilihan dari pemimpin puja kita itu Dhammapada yang sesuai. Apakah memang sudah melihat judul, lalu disesuaikan, atau kebetulan seperti halnya ibu pakai baju kuning dan warna kuning yang disukai. Dan mayoritas kulit kita kuning juga ya, kulit dari kursi ya. Jadi pemilihan warna saya itu cukup tepat. Karena materi ini sudah saya buat cukup lama, jadi bukan baru menyesuaikan gitu. Wah, memori saya wihara fluid, Dhammasuka, dominasi kuning, maka buat kuning enggak, kebetulan. Jadi karmanya cocok. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sebagai penutup saya akan kutipkan 2 atau 3 bait Dhammapada yang sesuai dengan topik hari ini. Semangat, semangat, upaya. Dhammapada syair 112, Buddha mengatakan, daripada hidup 100 tahun, tapi malas dan tidak bersemangat, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dhammapada syair 23, Buddha mengatakan, orang bijaksana yang senantiasa berupaya, ulet, dan tekun bermeditasi akan mencapai nibbana, bebas dari segala ikatan, suatu kebahagiaan tertinggi. Dhammapada syair 24, Buddha mengatakan, makin bertambahlah kemuliaan orang yang senantiasa hidup penuh semangat, waspada, bertindak bajik dan bijaksana, mampu mengendalikan diri, menempuh kehidupan benar, dan penuh kesadaran. Jadi ada berbagai ungkapan Buddha yang mengingatkan kita untuk bersemangat dalam kehidupan ini. Meskipun kehidupan
tidak menyajikan kemudahan bagi sebagian besar dari kita, dengan terus bersemangat mengupayakan yang terbaik, memiliki tujuan-tujuan hidup yang baik, membuat kita tidak akan menyesali kehidupan yang sudah kita jalani. Penyesalan biasanya datang terlambat. Jangan sampai sisa kehidupan yang kita tidak tahu berapa banyak, berapa lama, nantinya akan dipenuhi dengan penyesalan di ujung kehidupan kita. Selagi ada waktu, sisa waktu yang kita tidak tahu berapa lama, yuk mari kita lakukan lebih banyak perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita. Hukum karma tidak akan meleset. Siapa yang melakukan, dia pula yang akan menerima buah atau akibat yang sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Demikianlah sesi Dhamma di sana pada pagi hari ini. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tertulis. Bagi yang ingin bertanya secara lisan, bisa langsung saja nanti maju ke depan. Dan yang ingin bertanya secara tertulis, sudah disediakan kertas dan alat tulis yang sudah disediakan di kursi depan Bapak Ibu masing-masing. Sembari menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu secara bersama. Bapak Ibu, saudari-saudari Dhamma, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu bersama-sama Hidup Berarti pada halaman 94. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Ada denting kecil berbunyi, bersenandung lirik. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan metta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Ada denting kecil berbunyi, bersenandung lirik. Hidup damai di bumi,
makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, teruna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan nama, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kalau langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Kalau langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Sebelum saya membacakan pertanyaan tertulis, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Bisa langsung maju ke depan saja. Jika tidak ada, saya akan bantu membacakan pertanyaan tertulis, Romo. Sotihotu Namo Buddhaya Romo. Seperti yang kita ketahui, pada jalan mulia berunsur 8 terdapat mata pencarian benar. Dan kita juga mengetahui bahwa menyokong sanak keluarga merupakan berkah utama. Tapi ada banyak sekali teman saya yang membuat saya sedih karena melakukan mata pencarian dengan judi online. Banyak sekali perbuatan buruk dari judi online ini, dengan mulai berbohong kepada orang tua, teman-teman mengenai pekerjaan ini, dan lain-lain. Tapi di satu sisi, mereka menggunakan uang itu untuk menyokong keluarganya, berbagi kepada sesama, dan lain-lain. Melihat dari Manggala Sutta dan Jalan Mulia Berunsur 8, apa tanggapan Romo mengenai hal ini? Semoga bisa dijawab dengan detail dan jelas ya Romo. Terima kasih. Catatannya itu loh, dengan jelas dan detail gitu ya. Oke, kita coba lihat seberapa detail ya. Penanya tadi tidak disebutkan namanya ya, menanyakan atau berbagi bahwa ada teman-teman atau mungkin orang lain, keluarga yang melakukan aktivitas atau mata pencaharian yang tidak sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, bermata pencaharian yang benar. Memang ada bentuk-bentuk mata pencaharian yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Biasanya itu yang berkaitan dengan keselamatan, kebahagiaan dari diri sendiri dan makhluk lain. Kalau itu mengancam, merugikan, berhubungan dengan ketidakselamatan makhluk, maka itu tidak sesuai secara umum ya, secara umum. Menjual senjata kan dapat digunakan untuk membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Racun untuk meracuni makhluk hidup, senjata untuk melukai dan seterusnya. Nah, itu adalah panduan kita. Detailnya nanti bisa dicek ya, berbagai contoh mata pencarian yang lain. Meskipun di zaman Buddha dikatakan beberapa mata pencaharian yang tidak sesuai, tetapi jangan lupa itu adalah yang
relevan dengan kehidupan secara umum di zaman Buddha. Artinya, menggunakan prinsip yang sama bahwa jangan mengambil jalan mata pencaharian yang merugikan orang lain, mengancam keselamatan orang lain, makhluk, itu kita hindari. Jadi bisa ditafsirkan lebih luas lagi jenis-jenisnya. Kemudian, setelah melakukan mata pencaharian yang tidak baik itu, dapat hasilnya digunakan untuk kebaikan. Contoh tadi adalah mendukung keluarga yang membutuhkan, membantu orang-orang yang kesulitan, dan seterusnya. Nah, ini secara hukum karma, tinjauan terhadap perbuatan itu adalah satu persatu. Tidak bisa menggunakan formula matematika. Oke, positif dengan negatif tergantung nilainya yang lebih besar mana. Kalau positifnya lebih besar, digabungkan dengan negatif, lebih kecil negatif, maka hasil totalnya tetap positif. Sebaliknya, kalau negatif lebih tinggi, positif lebih bawah, hasil akhirnya negatif. Kalau dia sama, maka impas, nol. Secara hukum karma yang kita pahami, itu menjadi perbuatan yang terpisah. Dia melakukan mata pencaharian yang buruk, yang merugikan orang lain, yang menipu, dan seterusnya, itu adalah karma buruk. Kemudian, dia membantu orang lain, keluarganya, karma baik. Nah, seburuk apa, sebaik apa, ini faktornya banyak. Contohnya, perbuatan buruk itu memang niatnya begitu, didorong oleh keinginan dia untuk merugikan orang lain, dan seterusnya. Dibanding niat dia tidak seburuk itu, udah otomatis perbuatan buruk yang kelihatannya sama akan menghasilkan buah yang berbeda. Kemudian, seberapa buruk orang yang dirugikan itu mengalami akibat tersebut, kliennya, customer dia. Kalau customer atau klien yang tertipu itu atau dirugikan itu, katakan dia kaya sekali, kerugian dia kecil sekali, maka dampaknya bagi dia lebih rendah dibandingkan kalau yang tertipu itu semuanya habis. Meskipun duitnya sama ya, jumlah nominalnya sama, yang satu kaya sekali, yang satu pas-pasan. Dengan jumlah yang sama, kerugiannya, dampak bagi mereka beda. Maka, perbuatan buruk yang dilakukan, nipu jumlahnya sama, ke orang berbeda bisa jadi duanya berbeda. Dan seterusnya. Artinya, banyak faktor untuk mengatakan keburukannya ini buruk sekali, sedang-sedang aja, atau buruknya ini kecil atau rendah. Banyak faktor. Kemudian, dia melakukan hal yang baik. Perbuatan yang baik, salah satunya dalam ajaran Buddha ada 4 faktor. Untuk mengatakan perbuatan baik atau dana itu dilakukan bijaksana. Salah satunya adalah apa yang kita danakan, kita berikan harus berasal dari barang yang suci atau bersih. Artinya diperoleh dengan cara-cara yang baik, yang pantas, yang benar. Itu akan menghasilkan dana yang tinggi sekali tingkatnya, karena dilakukan dengan kebijaksanaan. Tetapi, kalau itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik, tetapi memang bisa membantu orang yang menerima, tetap ada perbuatan baiknya. Hanya kualitasnya lebih bawah. Kemudian, perbuatan baiknya diterima oleh siapa? Oleh orang yang silanya lebih tinggi, atau biasa saja, atau silanya buruk, penjahat yang ditolong. Berbeda lagi kebaikan yang dia lakukan. Ibu bapak, saudara-saudari mungkin ingat, saya pernah memberikan contoh di sini
pada waktu membawakan tentang hukum karma, tentang dana. Anggap pada waktu itu saya bertanya, nasi uduk rata-rata yang biasa, daerah Pluit berapa satu porsi? Ingat nggak waktu itu? Waktu itu saya bukan bertanya porsi tom yum berapa harganya, tetapi nasi uduk. Lalu dijawablah 15.000, 20.000 dan seterusnya. Kita beli 2 bungkus nasi uduk, lalu diberikan ke si A dengan ke si Z. A dan Z, kita beli 2 bungkus nasi uduk. Karena dibeli di tempat yang sama, dilayani penjual yang sama, kira-kira isinya sama. Kita danakan ke si A, danakan ke si B. Si A begitu menerima nasi uduk kita, dia seger, dia punya tenaga, dia ngebom. Menewaskan banyak orang. Si Z setelah menerima dana kita, melakukan banyak perbuatan yang baik. Dari sebungkus nasi uduk yang isinya kira-kira sama, secara logika kita, kemungkinan menghasilkan perbedaan nggak buahnya? Dan seterusnya. Jadi, merespon kepada penanya yang tadi, kita harus berupaya menghindarkan diri kita dari mata pencaharian yang buruk. Kalau kita sudah mengerti, kita udah tahu. Ya, usahakan menghindarkan diri kita. Kalau belum sekarang, yuk bentuk ke arah itu sehingga bisa kita tinggalkan. Kalau ditanya berapa buruk, faktornya banyak, tergantung, kasusnya beda-beda. Hal pertama. Hal kedua, meskipun hasilnya dari buruk, kalau digunakan untuk kebaikan, tetap ada akibat yang baik atau buah yang baik. Berapa baik? Tergantung banyak faktor. Yang tadi. Jadi kita harus melihatnya secara kasus per kasus, terpisah. Nggak bisa kita katakan, ini buruk, ini baik, yuk kita bandingkan gitu ya. Lalu dapat netnya, bersihnya apa? Enggak. Masing-masing akan berbuah secara terpisah. Seperti apa buahnya, kita nggak tahu. Karena hukum karma tidak sesederhana seperti kita berbicara seperti ini. Karma itu kompleks. Kita hanya perlu memahami ada perbuatan baik, perbuatan tidak baik. Setiap perbuatan menghasilkan akibat atau buah yang sesuai. Akibat atau buah itu akan diterima yang melakukan, bukan orang lain. Hanya tinggal buah atau akibatnya itu entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Kebanyakan kita nggak tahu cara bekerjanya hukum karma. Karena kita masih belum suci, belum mencapai tingkat-tingkat kesucian yang memungkinkan kita melihat jalinan karma itu secara utuh. Demikian, pertanyaannya bagus, tidak sepenuhnya berhubungan dengan teori kita, tapi masih berkaitan dengan ajaran Buddha. Terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya, bagus sekali. Mohon maaf, ada sedikit pengumuman bagi pemilik mobil berplat B1587MV, mohon dipindahkan karena menghalangi pengguna jalan yang lain. Mungkin diulang lagi nomornya, barangkali belum terdengar. B1587MV, mohon dipindahkan. Bagi yang mempunyai mobil yang berplat B1587MV, mohon dipindahkan. Ya, kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri saja sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih kepada Romo Toniyoyo untuk waktu dan kesempatannya karena sudah memberikan bimbingan Dharma pada pagi hari ini. Kami segenap keluarga besar Wira Pluit Dhamma Sukha dan umat mengucapkan terima kasih.